Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di sini ada sebuah PC dan gua akan minta maaf dulu di awal ya, karena mungkin gua akan marah-marah dan gua cukup kesel sama apa yang terjadi dengan PC ini ya. Intinya disclaimer dulu, gue tidak ada masalah dengan yang punya PC-nya ya. Yang punya PC-nya tadi habis ngirimin PC-nya ke sini. Jadi gini ceritanya, ini PC pelanggan gue yang dirakit ke gue pada November 2022. Sudah jalan 3 tahun. PC-nya dipakai untuk kerja, teman-teman. Dan karena udah 2 tahun, mau diganti pasta, wajar dong. Akhirnya manggil teknisi lah. Gue nggak ngerti apakah dia manggil atau si yang punya PC ini bawa ke toko. Kayaknya sih bawa ke toko, terus dia lihat ini proses ganti pastanya. Sampai gue dapet info katanya dia masang pastanya tuh diratain. Sebenarnya untuk diratain dia fine-fine aja guys. Kan kalau masang pasta prosesor kan bisa bentuknya titik, silang, atau diratain itu boleh. Cuman gue dapat keterangan dari yang punyanya ini katanya sampai agak bleber-bleberan gitu loh. Nah setelah ganti pasta gue juga agak bingung nih, kenapa yang punya PC ini tuh kagak ngetes di tokonya gitu. Kalau misalnya di toko, jadi habis ganti pasta testing nyalain, kalau udah stabil baru bawa pulang gitu. Intinya habis ganti pasta kayaknya langsung dibawa pulang. Nah di rumah PC-nya nyala tapi tidak tampil ke layar guys. Oke, sebenarnya dari situ gue nggak kesel, cuma gue dapat obrolan chatnya yang bikin gue kesel. Ya nih gue tunjukin ya, ini obrolan berbahasa Sunda teman-teman ya. Jadi intinya yang punyanya dia tuh pakai PC ini untuk kerja. Tuh dari atas nih, rek di bawah man can hurung komputernya belum nyala. Kok bisa ya? Padahal pas di bawah mah nggak ada kendala gitu. Jadi sebelum diganti pasta tuh nggak ada kendala. Setelah ganti pasta dia nyala tapi nggak tampil ke layar gitu. Terus dia bilang bisa jadi soalnya pas can dibongkar masih statis. Bisa jadi soalnya sebelum dibongkar masih ada statis. Ini udah bawa-bawa listrik nih. Gue nggak ngerti nih kenapa bawa-bawa listrik statis. Oke. Atau gue yang kurang ilmu, gue nggak paham tuh ya. Mun aya nu turun bakal robah pas dibongkar. Kalau ada yang turun atau bermasalah listriknya pasti bakal dirobah pas dibongkar. Apa yang dirubah gue nggak tahu. Pan tetap aya arus statis. Kan tetap ada arus statis. Biasa dipicena, biasa dibuangnya di carabutan kabel arusnya. Biasanya kalau mau ngebuang arusnya, pokoknya dia ngebahas soal listrik yang gua nggak ngerti juga apa maksudnya dia. Kenapa perkara ganti pasta ini disangkut pautkan dengan listrik statis dan power supply? Karena kan kalau ganti pasta, lu plek-ketiplek gini guys. Cooler dilepas, pasang pasta, cooler dilepas, bersihin, pasang pasta baru, tutup, selesai teman-teman. Ya, harusnya seperti itu. Gue sempat nanya ke ownernya, ini yang dibongkar apa aja. Dia ngeliatin, cuman dia dapat atau yang dia tahu katanya RAM-nya dilepas, sampai katanya SSD dilepas. VGA gue nggak tahu tuh dilepas atau enggak gitu ya. Dan gue kayak kenapa SSD harus dilepas? Kalau RAM dilepas mungkin agak susah, mungkin ngelepas coolernya oke lah, fine gitu ya. Oke. Terus di sini ngebawa HP mun reset daya pan kudu cabut baterai. Nah, pokoknya gue udah nggak ngerti pembahasan di bawahnya. Intinya kata abangnya, iya power supply-nya mangga bae bisi rek di bawah mah ngan pedah can hurung komputerna tuh katanya. Dan pokoknya udah ditembak, ini masalah power supply. Gimana ceritanya? PC-nya sebelumnya nyala, terus lu ganti pasta, terus dia nggak tampil ke layar, lu nembak ini gara-gara power supply-nya. Oke. Lewat dari situ akhirnya si yang punya ini nggak berani untuk ke orang yang itu lagi ya. Dia ngechat ke orang lain. BTW posisi ownernya ini ada di Jasinga teman-teman ya, Kabupaten Bogor. Yang dimana kalau nggak salah itu Jasinga tuh kayak IPB, Dramaga, Lewiliang, Jasinga ke situ deh, ke arah situ. Gue nggak tahu juga tuh. Pokoknya dia bilang ke gue agak susah untuk mencari kayak teknisi atau toko komputer atau tempat servis kayak gitu teman-teman. Nah ini sekarang dia ngechat ke orang yang berbeda. Dia ceritain semuanya. Keluhan PC sekarang komputernya nggak display ke monitor setelah ganti pasta. Jawaban dari si teknisinya adalah, waduh kalau no display berat biayanya lumayan. Wah. Berapa? Tergantung motherboardnya. Sekarang yang ditembak motherboardnya.
Tadinya normal, komputernya pas dibongkar ganti pasta, malah kagak display. Hidup mah hidup komputernya. Kira-kira berapa? Biasanya 300 sampai 500 tergantung motherboardnya. Terus emang itu tanya motherboard diapain? Emang mau diapain, Bang? Ya Allah. Maksud gua teh, di motherboard ini kan ada indikator, teman-teman ya. Ada CPU, DRAM, VGA, boot. Kalau dia nyala, berarti kan ada masalah di situ yang kita bisa cek gitu loh. Itu ada indikator di motherboardnya. Kenapa kalian nembak power supply atau langsung motherboardnya? Wah, ini 300 sampai 500 nih, tergantung motherboardnya. Lumayan berat gara-gara display. Gue kadang suka sedih sendiri guys kalau kayak gini, antara greget sama sedih sendiri. Kayak kalau lu punya rejeki atau lu punya kepintaran gitu ya, lu ngerti perihal komputer, jangan langsung nembak sampai ngebodoh-bodohin orang gitu demi lu dapet duit gitu loh. Gua aja kalau misalkan ada orang nanya gitu, "Bang, PC gua kenapa ya?" Gue selalu bilang gak bisa nembak gua. Harus cek satu persatu sampai ketahuan masalahnya apa. PC nyala nggak tampil ke layar, bisa kabelnya, bisa monitornya, bisa RAM-nya, dan kawan-kawannya. Harus dicek satu-satu temen-temen, nggak bisa langsung kayak gini. Lu ke rumah sakit periksa ke dokter aja nggak bisa langsung kayak, "Dok, saya kenapa ya?" "Wah, kamu kanker." Nggak bisa lah anjir. Kan dicek dulu, ada periksa darah, ada ini, ada itu. Ya sama guys, PC juga kayak gitu. Lu harus cek satu-satu, nggak bisa langsung nembak. Wah, ini gara-gara power supply-nya nih, gara-gara mobonya nih. Sedangkan lu ngecek aja belum gitu loh. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke PC-nya aja ya. Gua akan langsung colokin, kita akan langsung nyalain. BTW ini udah ngobrol sama gua malam si ownernya. Gua udah minta kayak, "Bang, ada indikator gak yang nyala?" Kata dia yang nggak nyalanya, yang nyalanya itu di RAM sama CPU. Gua coba bilang, coba RAM-nya dilepas, dibersihin, dipasang lagi selang-seling, tapi ternyata setelah dia usahain dia masih nihil gitu, masih PC-nya nyala tapi nggak tampil ke layar. Gua udah coba minta tolong ke dia untuk lepas 24 pin sama 8 pin, kata dia susah bang. Jadi ya udahlah, PC-nya dibawa ke sini dan gua akan cek. Dan ini kan belinya di 2022, sekarang 2025. Belinya November 2022, berarti masih ada garansi sampai 2025 nih motherboardnya. Motherboard kalau masalah ada garansi, RAM masih seumur hidup gitu ya. VGA juga 3 tahun, PSU juga kalau nggak salah ini pakai PSU-nya HP Pro 650 itu 3 tahun atau 5 tahun. Intinya masih barang-barang garansi gitu. Nggak harus kayak ngebongkar solder atau apapun itulah teman-teman. Dan kalau emang ini masalah ya wes kita garansi gitu. Yuk, kita lihat aja PC ini daripada gua udah makin kesel guys. Ini kocak banget nih anjir. Lu kalau jadi teknisi itu jangan ngebodoh-bodohin orang napa. Jahat anjir lu tuh, busuk. Nah guys, ini dia PC-nya udah gua colokin ke listrik ya. Monitor di sini gua pakein HDMI teman-teman karena ownernya pakai HDMI. Oke. Kita akan coba nyalain ya. Oke, PC menyala ya. Nah, kalau kalian lihat nih di kolong nih, kan ada lampu yang merah nih, ini indikator guys. Kalau lu pengen tahu PC lu trouble atau apa, lu lihat di situ. Kalau misalkan nyalanya di RAM atau CPU, ya berarti yang itu. Kalau VGA-nya kagak ada lampunya mati gitu, ya berarti VGA aman. Booting aman, ya udah aman. Kayak gitu guys. Jadi harus cek satu-satu. Nah, yang ini kalau gua lihat ya, kita coba zoom teman-teman. Dia nyala di CPU dan di RAM, berarti gua harus cek dulu nih RAM dulu nih paling deket ya. VGA-nya kagak nyala, berarti kita nggak usah harus otak-atik VGA, berarti kita harus otak-atik si RAM-nya dulu ya. Oke guys, di motherboard kan tadi lampunya nyala di DRAM sama CPU ya. Kita coba RAM dulu teman-teman ya. Oke, ini kita coba bersihin guys. Biasanya kalau ganti pasta doang habis itu nggak nyala, itu cuma perkara kotor guys. Karena sebelumnya nyala normal. Kecuali dari sebelumnya dia ada masalah. Terus sekarang ada masalah lagi. Baru tuh. Ini coba kita bersihin. Ya pakai penghapus karet teman-teman. Terus satu lagi ya. Kalau udah kita pasang dua-duanya. Terus habis itu pasang selang-selingnya. Dan di slot motherboardnya kita coba bersihin juga guys. Biasanya kalau yang di slot motherboardnya gue pakai koas teman-teman. Oke guys, ini tadi gue udah bersihin ya, off cam aja teman-teman. Sekarang kita pasang RAM-nya guys ya. Pastiin dia rapet. Terus satu lagi. Kalau misalnya masih nggak bisa, nanti gue coba selang-seling teman-teman. Kalau masih nggak bisa, gue cobain pakai RAM punya gue.
kalau misalkan nggak pede, ini agak keluarin lagi, ulangi lagi guys. Ini gue lupa deh speaknya, kayaknya i5 Gen 12 deh. Oke, ini udah rapat. Kalau udah, kita coba tutup. Kita nyalain lagi. Oke, nggak usah tutup deh, ya gini aja. Oke, ini udah nyala ya. Lampu indikator di situ masih nyala. Kita tungguin coba nih masuk ke layar apa kagak nih ya. Kalau misalkan CPU, gue kadang agak curiga juga sama 8 pin sama ininya guys. Oke, kita tungguin dulu sebentar. Masih belum masuk layar ternyata guys. Gue mau coba satu dulu nih, yang sebelah kanan, yang paling kanan dulu ya. Oke, kita tungguin dia apakah masuk layar atau tetap blank kayak begini guys. Kita tungguin. RAM yang kanan gak nyaut, gue coba yang kiri guys. Oke, kalau nanti yang kiri gak nyaut, yang kiri gue pindahin ke kanan, yang kanan gue pindahin ke kiri guys. Pokoknya kita cari semua konfigurasinya. Kalau emang masih nggak nemu, gue akan coba pasang pakai RAM punya gue ya. Pokoknya gue cek and dicek dulu teman-teman. Oke guys, ini sekarang gue nyalain pakai RAM punya gue, sekeping dulu aja. Ternyata masih nihil teman-teman ya. Dan RAM yang ownernya juga ada di sini. RAM punya gue itu normal teman-teman. Jadi sekarang gue coba pindah dulu. Kan tadi ada indikator CPU ya. Gue mau coba lepas pasang si kabel yang 8 pin motherboard sama 24 pin teman-teman ya. Oke, gue udah lepas pasang 24 pin sama 8 pin ya guys ya. Dan masih nihil. Sebelum gue bongkar coolernya, gue pengen lihat ini dalam ya. Gue mau coba pakai power supply yang ada di gue dulu ya. Oke guys, sekarang ini pakai power supply punya gue. Kita nyalain PC-nya. Oke, nah ini udah nyala ya. Jadi VGA udah muter, motherboard juga udah nyala ya, RAM juga udah nyala ya. Dan memang kagak nyolokin ke fan ya untuk si PSU gue. Dan indikatornya di sini masih sama guys, masih dua-duanya ini yang nyala ya. Oke, dan di sini gue udah coba pakai power supply gue. Power supply gue sebenarnya aman dan RAM yang gue juga itu aman. Oke, berarti yang terakhir gue mau coba ngebuka coolernya. Kita lihat si prosesornya teman-teman ya, soalnya katanya bleber katanya si pastanya, dan di gua juga ada kok pasta, tenang aja. Kalau misalnya itu gua ganti pasta yang ada di gua yang worth it. Oke, udah gua coba semua. Sekarang kita coba si coolernya kita lepas ya. Moment of truth nih guys nih, dan lo harus tahu ini kencang banget guys, gila kencang banget. Di paten bautnya guys. Kadang masang kekencangan juga bisa ngaruh loh guys. Kita coba cek aja, tunggu bentar ini. Tuh kan kalau mau ganti pasta doang tuh kita nggak harus ngelepas VGA, nggak harus ngelepas RAM guys. Mau ngelepas begini doang. Coba nih lihat nih moment of truth nih, bleber gak? Mana pastanya anjir? Lihat guys. Mana pastanya? Ya Allah, ini gua lap lagi deh. Dikasihnya katanya diratain, tapi ini bleber kayaknya guys. Coba bentar. Takutnya gara-gara bleber guys, dan ini emang bleber sih prosesornya tuh. Ya lagi, lu lihat gak guys tadi pas ngebuka guys, dia nggak ada di posisinya guys, dia posisinya begini, pantesan nggak nyala. Lihat pastanya nyampe ke bawah, goblok teknisinya, anjing, gila tuh lihat guys, ih goblok pisan, bodoh banget, ganti pasta gini doang aja harus ngelepas begini ngapain? Ya Allah, kan kasihan ya, ini gimana coba kalau kayak begini. Oke guys,
Di sini gue udah bersih-bersih sedikit ya, walaupun bagian bawahnya masih ada, tapi setidaknya bagian pinnya ini tidak ada yang bengkok dan aman juga. Tadi gue pakai kuas-kuas begini. Gue mau coba pasang dulu teman-teman ya. Dan tadi gue udah tanya juga ke toko. Kebetulan ini belinya masih di Nano Komputer ya, di langganan yang gue biasa beli. Gue nanya ke beliau perihal garansi gitu ya, apakah bisa atau tidak ya. Dan kata Nano ini masih bisa dicoba ya. Tadi gue udah kontak tuh, mau tanya begini-gini. Hadir kalau thermal pasta di pin motherboard sepertinya masih bisa. Kan tidak cacat fisik selama pin prosesor tidak bengkok. Terus gue bilang, tapi kan ini human error gitu jatuhnya gara-gara si teknisi yang dongo itu anjir. Terus katanya pernah ada pakai isopropyl, bisa nggak, gue nanya. Terus ini bersih kotornya sampai begini guys, tadi itu sampai bleber banget tuh ya. Terus gue bilang katanya banyak yang kena, sebaiknya coba dibawa ke distributor, nanti minta dibantu kalau misalkan ini gue mau coba dulu, oke, nanti diteruskan ke distributor. Intinya masih bisa digaransi guys, masih bisa dibantuin untuk garansi ya. Cuma di sini gue mau jajal dulu guys ya, ini gue bersihin sendiri gini bisa atau tidak. Dan pastiin guys kalau masang prosesor ini kan ada posisi slotnya ya, pastiin dia ada di slot yang benar teman-teman. Tunggu guys, gue mau pastiin lagi nggak ada debu-debu di bawahnya. Di sini juga udah aman. Ini gue rada kesal juga guys, ya Allah, kasihan banget ini yang punyanya, jahat banget anjir itu teknisinya. Oh, ini kan gak akan lepas guys kalau lu masang posisinya tuh benar begini gitu loh. Dan kalau ganti pasta kenapa lu harus lepas prosesor? Heran anjir gua mah. Heran tuh bener-bener heran pisan anjir. Ini gua kasih pasta ID Cooling Frost X25 ya, udah cukup juga ini. Kita jajal aja guys ya. Kalau misalnya ini bisa ya wes berarti. Kalau misalnya nggak bisa baru doh kita kirim tuh ke Nano buat dibantuin sama mereka. Gua kirimnya berarti mobo, prosesor, RAM. Tuh. Ini kita pasang lagi guys. Heran gue mah sama teknisi-teknisi kayak gitu teh, so jago, so bisa apa namanya? Iniin. Tapi malah ngerusak sampai bilang, "Oh, itu PSU-nya kurang daya." Ih, dongo pisan anjir. Terus masang juga ini kenceng banget lagi tadi. Buat masang water cooling tuh atau cooler, yang penting nggak bisa muter, itu udah cukup. Tuh, sampai kayak gitu aja guys, gue sampai dipaten aja mau ngapain. Oke, ini gue coba nyalain lagi ya guys ya. Oke guys, kita coba nyalain lagi ya. Oke, kita lihat nih lampu iniannya. Kalau misalkan ini masih nggak bisa, ya berarti mau nggak mau guys harus dibawa ke toko untuk digaransi si motherboardnya guys. Oke teman-teman, karena kagak tampil ke layar, berarti kita udah selesai untuk testingnya. Mau nggak mau kita harus garansiin motherboardnya ya. Untungnya sama toko bisa dibantuin garansi, jadi ini harus dikirim dulu ke toko. Kita lihat nih prosesnya entah berapa lama, bisa 3 hari, 7 hari, 2 minggu, atau sebulan, gue nggak tahu tuh ya. Intinya harus digaransiin dulu, mudah-mudahan bisa itu juga. Kalau misalkan tidak bisa digaransi karena jatuhnya human error gitu ya, ya wes berarti mau nggak mau harus ganti motherboard gitu guys, karena ini jatuhnya udah human error, kesalahan si teknisi sebelumnya. Masa ganti pasta sampai bleber-bleber ke dalam, tidak masuk akal menurut gue ya. Oke, gini dulu, sampai ketemu di update selanjutnya dari motherboardnya teman-teman. Oke guys, ini jadi sudah beberapa hari semenjak PC-nya digaransi ya. Sedikit cerita begini teman-teman, setelah PC-nya gue cek kan Amsyong tuh kemarin ya, di tesnya malam, dan karena ownernya itu butuh PC-nya untuk dipakai kerja, jadi besok paginya diambil dan langsung dibawa ke Mangga 2 teman-teman ya. Dicek sama pihak toko, dan untuk motherboardnya mau nggak mau harus masuk ke garansi distributornya teman-teman ya.
Untuk motherboardnya sendiri kan itu B660M Pro RS digaransi di Astrindo. Kebetulan yang di rak itu dapatnya yang Astrindo, karena motherboard ASRock kan ada dua ya, ada Astrindo, ada AMD, dua-duanya itu distributor resminya ASRock tuh teman-teman ya. Oke, untuk motherboardnya sendiri itu harus nginep teman-teman. Jadi nggak bisa ditungguin hari itu jadi ya, karena ada perbaikan ya. Dan untuk garansi ternyata di perbaikannya masih kena ada biaya teman-teman ya. Tapi ini nggak mahal menurut gue, masih sangat murah ya, masih sangat murah untuk perbaikan motherboardnya sampai bisa nyala teman-teman ya. Jadi gue nggak ngerti perbaikannya gimana, intinya si pinnya itu katanya bermasalah, jelas mungkin ya karena bleberan atau kayak gimana bermasalah, terus diganti atau diapain atau dibenerin lah, intinya sampai normal nyala kembali gitu ya. Ownernya kena biaya itu 110.000, itu masih bener-bener murah menurut gue. Bahkan kalaupun misalkan biayanya ya, kalaupun misalkan biayanya masih di bawah 500, menurut gue sih masih fine-fine aja ya, atau di bawah 300.000 atau 300.000, gue sebenarnya masih fine-fine aja. Yang penting motherboardnya nyala gitu, normal lagi. Tapi guys, ownernya kan butuh saat itu juga teman-teman. Jadi untuk PC-nya akhirnya beli motherboard baru guys. Beli motherboard baru. Mau ganti pasta jadi beli motherboard. Ini kalau teknisi yang ngeganti pastanya nonton ya, Bang lu jahat tuh bang. Lu nggak kasihan apa? Maksud gue tuh gini guys. Kalau kita dikasih kecerdasan, tolonglah pergunakan gitu. Jangan cuma ngincer uangnya doang gitu, tapi pastiin kayak pelanggan lu juga bisa pakai PC-nya dengan aman. Dan kalau lu misalkan masih belum pede gitu ya untuk ganti pasta, coba deh cari tahu dulu gitu gimana sih caranya ganti pasta gitu. Kalaupun misalkan lu harus ngelepas RAM-nya, gue nggak masalah, mungkin susah sama cooler, tapi SSD sama VGA kayaknya nggak harus dilepas deh. Kalau VGA mau dilepas karena sempit juga ya udah nggak apa-apa, mungkin lu susah untuk ngejangkau gitu ya. Dan prosesor kayaknya nggak harus dilepas dari soketnya deh untuk ganti pasta gitu. Kita bisa langsung dari situ. Dan ternyata setelah lu lepas kan pastanya jadi bleber gitu ke bawah. Jadi harus ganti motherboardnya, si abang yang punyanya. Ayo loh, pertanggungjawabkan gak itu loh. Dan untuk si ownernya, dia tuh gak mau hubungin teknisi satu lagi karena ya udah males lah guys. Gue juga kalau jadi dia kayak males lah aja, kayak tidak amanah atau kayak gimana gitu ya. Mudah-mudahan ya abangnya kalau misalkan nonton ya belajar lah bang. Gue pribadi aja kok masih banyak belajar kok untuk troubleshooting aja. Gue nggak berani bang bilang kayak oh ini pasti gara-gara ini ya, pasti gara-gara ininya. Gue masih banyak nyari tahu juga kok ya. Toh kita manusia masih tetap harus belajar terus kan guys ya. Dan untuk teknisi yang kedua yang langsung nembak gara-gara motherboardnya bermasalah, gue ini seperjalanan hari sempat mikir kayak apa benar-benar teknisi itu sejago itu ya. Dia nggak ngecek PC-nya aja, tapi dengan diceritain ganti pasta terus nyala tapi nggak tampil ke layar, dia langsung bisa bilang oh ini berat gara-gara motherboardnya. Di situ gue sempat mikir kayak apa benar sejago itu ya, dia bisa langsung nembak gitu ini gara-gara ini. Kalau emang benar sejago itu ya lo keren sih bang, gue pengen belajar sama lo. Karena balik lagi gue kalau ada PC trouble ya masih harus cek, kayak misalkan PC nyala nggak tampil ke layar ya cek itu indikator RAM dan kawan-kawan gitu ya. Kalau misalkan PC-nya nggak bisa nyala-nyala, gue harus cek tombol reset, tombol power gue harus cek, terus power supply-nya cek yang lain, kayak gitu, kabelnya dan kawan-kawan, gue harus kayak gitu bang. Gue masih belum bisa nembak gitu, gue harus cek satu-satu. Kalau emang lu bener sejago itu, lu keren parah nih bang. Tapi kalau misalkan lu bener nembak hanya demi duit, lu juga jahat bang sama. Dan buat temen-temen nih, dan buat ownernya juga, kalau misalkan punya PC ya, kalian misalkan ngerakit PC apalagi udah jalan 2 tahun, gue ngerti kok guys perasaan takut ketika kita tuh pengen ganti pasta, pengen lepas cooler, pengen bersihin RAM dan kawan-kawan. Gue ngerti rasa takut itu kok, gue ngerti banget karena gue juga kan awalnya kan kayak gitu guys.
Tapi kalau kita nggak berusaha nyari tahu, ya kita nggak akan tahu teman-teman. Dan abang yang punya PC-nya pun pada saat itu kan nggak berani bongkar RAM sendiri, nggak berani bersihin RAM sendiri, sampai akhirnya kayak ayo bang bisa, akhirnya dia mencoba lepas pasang kayak gitu, akhirnya bisa juga kan. Karena jujur aja guys, gue belajar rakit PC modelnya tutor dari YouTube doang teman-teman, sampai akhirnya gue bisa jadi abang-abang rakit kayak gini, bahkan gue bisa bikin tutorial lagi juga gitu. Gue modalnya dari YouTube gitu loh. Dan gue yakin juga kalian juga pasti bisa kok. Untuk sebatas sesimpel itu aja deh guys, ganti pasta gitu, kayaknya kalian bisa kok sendiri mempelajari itu sangat mudah. Kalian tinggal baca manual gimana caranya ngelepas coolernya, habis itu bersihin pakai, ya gue bisa pakai tisu kering teman-teman, atau boleh isopropyl alkohol kalau lu punya, ya kalau nggak punya pakai tisu kering, habis itu pasang pasta baru, ya wes pasang lagi, kelar gitu. Kalau misalkan mau hemat gitu, ya gue nggak bisa banyak-banyak bicara lagi teman-teman ya, karena PC-nya juga udah nyala, PC-nya langsung dibawa pulang, udah nyala. Terus motherboardnya juga udah bener dan udah dikirim juga, dan kemudian motherboardnya akan dijual juga teman-teman, karena masih garansi sampai November 2025 ini teman-teman. Atau mungkin dia akan ngerakit PC pakai i3 Gen 12 atau rakit lagi i5 Gen 12 dengan motherboard yang itu. Ya gue nggak tahu lah teman-teman ya. Oke, intinya PC-nya udah clear, kasusnya udah clear. Di sini kita ambil pelajaran aja, walaupun bisa dibilang ini cukup apes ya untuk si ownernya, karena niatnya ganti pasta tapi keluarnya banyak. Ini gue beneran cukup sedih sih ngedenger cerita kayak gini, atau kayak ada dalam proses kayak gini, kayak aduh anjir. Yowes teman-teman ya, gitu aja. Kalian kalau misalnya punya cerita-cerita tentang garansi atau PC trouble, atau tentang kayak teknisi-teknisi kayak gini, coba tulis di kolom komentar aja ya. Thank you semua, bye-bye.